Halo semuanya, selamat datang kembali ke Katalis Kehidupan, tempat kamu bisa menemukan segala tips, trik, dan insight untuk memperkaya kehidupan sehari-hari kamu. Hari ini, kita punya topik yang super menarik dan saya yakin banyak dari kalian akan merasa ini sangat relevan. Pernah merasa seperti ada orang di sekitar yang tidak benar-benar mendukungmu? Atau mungkin, kamu sering mendapati dirimu dihadapkan pada situasi yang membuatmu merasa kecil? Nah, kita semua pernah di sana. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa itu bisa jadi karena mereka sebenarnya iri padamu? Yap, kamu dengar benar. Dan hari ini, kita akan membahas 7 tanda orang yang sebenarnya iri padamu yang harus kamu waspadai. Kita akan mengupas tuntas bagaimana mengidentifikasi tanda-tandanya dan, tentu saja, bagaimana cara mengatasinya. Jadi, jika kamu pernah merasa dijatuhkan, diremehkan, atau bahkan disabotase oleh orang lain, video ini dibuat khusus untukmu. Tetap bersama kami dan siapkan dirimu untuk mendapatkan wawasan yang akan mengubah cara kamu melihat interaksi sehari-hari. Siapa tahu, mungkin setelah ini, kamu akan bisa menghadapi mereka yang iri dengan kepala tegak dan senyum penuh percaya diri. Jadi, siap untuk deep dive ke dalam topik kita hari ini? Ayo mulai! 1. Selalu merendahkan. Orang yang selalu merendahkanmu seringkali melakukan hal tersebut dengan cara yang sangat halus, sehingga awalnya kamu mungkin tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk iri hati. Mereka bisa jadi memberikan komentar tentang penampilanmu, pekerjaanmu, atau bahkan keberhasilanmu dengan nada yang menyiratkan seolah-olah kamu tidak cukup baik. Misalnya, ketika kamu berbagi kabar baik tentang promosi kerja, mereka mungkin merespons dengan, "Wah, kamu yakin kamu bisa menghandle posisi itu?" Atau, "Itu pasti karena kamu sering lembur ya, bukan karena skillmu." Komentar seperti ini bukanlah kritik konstruktif, itu adalah upaya untuk merendahkanmu dan membuatmu meragukan kemampuanmu sendiri. Lebih lanjut, taktik merendahkan ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri dan kesejahteraan emosionalmu. Jika kamu terus-menerus dikelilingi oleh orang-orang yang menempatkanmu dalam posisi defensif atau membuatmu merasa harus membuktikan nilai dirimu, itu bisa menjadi lingkungan yang toksik. Penting untuk mengenali ketika kritik yang diberikan kepadamu tidak lagi membangun, tetapi malah merusak. Dalam situasi seperti ini, mencoba berkomunikasi tentang bagaimana perasaanmu dengan orang tersebut bisa membantu. Namun, jika sikap merendahkan terus berlanjut, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan mengurangi interaksi dengan mereka demi kesehatan mental dan kebahagiaanmu sendiri. Mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung dan menghargai kamu adalah kunci untuk membangun kepercayaan diri dan mencapai potensi penuhmu. 2. Tidak menghargai pencapaian. Ketika kamu mencapai sesuatu yang besar atau bahkan kecil, seperti mendapatkan promosi, menyelesaikan proyek besar, atau hanya mencapai target pribadi, kebanyakan orang di sekitarmu akan merayakan keberhasilan tersebut bersamamu. Namun, ada kalanya seseorang yang iri tidak akan memberikan apresiasi yang kamu harapkan. Mereka mungkin bersikap seolah-olah pencapaianmu itu tidak penting atau bahkan tidak layak untuk dirayakan. Misalnya, jika kamu berbagi tentang pencapaianmu, mereka mungkin hanya memberikan respons minimal atau mengalihkan pembicaraan ke keberhasilan orang lain, yang secara implisit menyatakan bahwa apa yang telah kamu capai tidak begitu berarti. Ini adalah upaya mereka untuk membuatmu merasa bahwa apa yang kamu lakukan tidak cukup baik, atau tidak sebanding dengan usaha yang kamu berikan. Sikap seperti ini dapat sangat merusak, terutama jika datang dari orang-orang yang pendapatnya kamu hargai. Penting untuk diingat bahwa reaksi mereka bukanlah cerminan dari nilai atau pentingnya pencapaianmu, melainkan cerminan dari perasaan iri mereka sendiri. Ketidakmampuan mereka untuk mengakui keberhasilanmu tidak boleh memengaruhi bagaimana kamu melihat diri sendiri atau pencapaianmu. Teruslah merayakan setiap langkah maju yang kamu buat, baik itu sendiri atau dengan orang-orang yang benar-benar mendukungmu. Ingat, setiap pencapaian, tidak peduli seberapa kecil,
adalah bukti kemajuan dan usahamu, dan itu sendiri sudah layak untuk diapresiasi. 3. Merasa paling benar. Orang yang selalu merasa dirinya paling benar seringkali menunjukkan sikap egois dan tidak mau terbuka terhadap ide atau saran dari orang lain. Mereka memiliki kecenderungan untuk selalu ingin mendominasi percakapan dan membuat argumen orang lain terlihat lemah atau tidak valid, hanya untuk memperkuat posisi mereka sendiri. Hal ini bukan hanya tentang keinginan untuk selalu benar dalam diskusi, tetapi juga tentang kebutuhan untuk menegaskan diri mereka sebagai superior. Mereka mungkin merasa terancam oleh pencapaian atau kemampuanmu, sehingga dengan menolak menerima pendapatmu, mereka mencoba mengurangi nilai ide-ide atau usahamu. Ini adalah taktik untuk menjaga ego mereka tetap tinggi. Sekaligus merendahkanmu, dalam lingkungan kerja atau dalam kelompok sosial, sikap ini bisa sangat merugikan. Ketidakmampuan untuk menerima pendapat atau kritik dari orang lain dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan bersama. Ketika seseorang bersikeras bahwa hanya mereka yang memiliki jawaban atau solusi yang benar, ini menciptakan suasana yang tidak kooperatif dan bisa memicu konflik. Lebih jauh, ini menunjukkan bahwa mereka mungkin iri terhadap kemampuanmu untuk berpikir secara kreatif atau menawarkan solusi alternatif. Sikap mereka yang selalu merasa paling benar ini bukan hanya tentang kebutuhan untuk selalu benar, tetapi juga upaya untuk membuatmu merasa kurang mampu atau kurang penting. 4. Selalu ingin menasehati. Orang yang selalu ingin menasehati seringkali melakukannya dari tempat yang tidak tulus. Mereka mungkin mengemas nasihat mereka sebagai bentuk perhatian atau kepedulian, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk menegaskan dominasi dan mengendalikan aspek tertentu dari hidupmu. Dengan menawarkan bimbingan mereka mencoba menunjukkan bahwa mereka lebih berpengalaman, lebih bijaksana, atau memiliki pengetahuan lebih dalam tentang bagaimana seharusnya kamu menjalani hidupmu. Ini adalah cara mereka untuk mempertahankan posisi atas, terutama ketika mereka merasa keberhasilanmu mulai menyaingi atau melampaui pencapaian mereka sendiri. Ironisnya, saran yang diberikan seringkali umum dan tidak spesifik. Atau bahkan bisa jadi menyesatkan dan tidak berguna, yang menunjukkan bahwa motivasi mereka bukanlah untuk membantumu berkembang, melainkan untuk membuatmu merasa bergantung pada pandangan mereka. Lebih jauh, tindakan selalu ingin menasihati ini bisa menjadi mekanisme untuk membatasi rasa percaya dirimu dan membuatmu meragukan kemampuan sendiri. Ketika seseorang terus-menerus mengkritik pilihanmu atau cara kamu melakukan sesuatu, dengan alasan bahwa mereka hanya ingin membantu, itu sebenarnya bisa membuatmu merasa tidak kompeten dan takut untuk mengambil keputusan tanpa persetujuan mereka. Dalam jangka panjang, ini bisa mengikis kepercayaan dirimu dan membuatmu merasa kurang mampu atau kurang berharga dibandingkan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali kapan nasihat yang diberikan bersifat konstruktif dan bermanfaat, dan kapan itu hanyalah taktik manipulatif dari seseorang yang sebenarnya iri dan ingin menjaga posisi atas terhadapmu. 5. Membicarakan hal buruk tentang dirimu. Ketika seseorang membicarakan hal buruk tentang dirimu di belakang, ini seringkali merupakan tindakan yang disengaja untuk merusak reputasimu dan meningkatkan posisi mereka sendiri dalam pandangan orang lain. Mereka mungkin menyebarkan cerita yang dilebih-lebihkan, mengambil kejadian atau perkataanmu di luar konteks, atau bahkan membuat-buat cerita negatif yang tidak benar sama sekali. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi persepsi orang lain terhadapmu, membuat orang lain meragukan integritas atau kemampuanmu. Ini bukan hanya tentang keinginan untuk dilihat lebih baik, tetapi juga upaya untuk mengisolasi kamu dari dukungan sosial atau profesional yang mungkin kamu miliki. Tindakan ini bisa sangat merugikan, terutama di lingkungan kerja atau dalam kelompok sosial di mana reputasi dan persepsi orang lain memainkan peran penting dalam interaksi sehari-hari. Menghadapi situasi ini memang membutuhkan kebijaksanaan. Langkah pertama adalah mengkonfirmasi kebenaran dari informasi yang kamu dengar.
Jika kamu menemukan bahwa ada orang yang secara aktif mencoba merusak namamu, penting untuk tidak bereaksi secara impulsif. Pertimbangkan untuk mendekati orang tersebut secara langsung untuk membahas masalahnya, jika kamu merasa itu akan aman dan produktif. Dalam beberapa kasus, mungkin lebih efektif untuk berbicara dengan orang-orang yang kepercayaannya kamu nilai dan jelaskan situasi dari sudut pandangmu. Terkadang, menjaga integritas dan terus menunjukkan karakter serta kinerja yang baik adalah respons terbaik terhadap upaya seseorang untuk merusak reputasimu. Ingat, orang-orang yang mengenalmu dan menghargai kamu akan lebih cenderung melihat melalui upaya seseorang untuk membicarakan hal buruk tentangmu dan pada akhirnya, kebenaran tentang karakter serta niatmu akan terungkap. 6. Menyesatkan dengan rekomendasi buruk. Orang yang iri seringkali menggunakan taktik halus untuk menghambat kemajuanmu, salah satunya adalah dengan memberikan rekomendasi yang buruk. Mereka mungkin menyamar sebagai teman atau mentor yang peduli, menawarkan nasihat yang pada dasarnya dirancang untuk menyesatkanmu atau membuatmu membuat keputusan yang akan berakhir dengan kegagalan atau kerugian. Misalnya, dalam konteks profesional, mereka bisa menyarankanmu untuk mengambil proyek yang tampaknya menjanjikan tetapi sebenarnya penuh dengan risiko yang tidak terlihat atau mereka tahu tidak sesuai dengan keahlianmu. Dalam situasi sosial, mereka mungkin menyarankanmu untuk bergaul dengan orang-orang yang sebenarnya akan berdampak negatif pada reputasimu. Tujuan mereka adalah untuk membuatmu terlihat buruk atau merasa tidak mampu, sehingga secara tidak langsung meningkatkan posisi atau ego mereka sendiri. Menghadapi saran yang mungkin menyesatkan ini membutuhkan kebijaksanaan dan kemampuan untuk mengevaluasi dengan kritis informasi yang diberikan kepadamu. Penting untuk tidak menerima setiap saran secara mentah-mentah, terutama jika datang dari seseorang yang kamu curigai mungkin memiliki motif tersembunyi. Luangkan waktu untuk meneliti, mempertimbangkan alternatif, dan jika mungkin, mencari pendapat kedua dari sumber yang terpercaya dan netral. Dengan mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara saran yang bermanfaat dan yang berpotensi merugikan, kamu dapat melindungi dirimu sendiri dari upaya seseorang untuk menyesatkanmu. Ingat, keputusan terbaik seringkali datang dari mendengarkan intuisi sendiri dan menggabungkan itu dengan penelitian dan nasihat yang bijaksana dari mereka yang benar-benar ingin melihatmu berhasil. 7. Menghujanimu dengan pertanyaan yang tidak nyaman. Orang yang iri dan ingin menempatkanmu dalam posisi yang tidak menguntungkan sering menggunakan taktik mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman atau provokatif. Tujuan mereka bukan untuk mendapatkan informasi atau pemahaman yang lebih dalam, melainkan untuk membuatmu merasa tidak nyaman, bingung, atau bahkan malu. Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali bersifat pribadi, tidak relevan dengan situasi yang sedang dibicarakan, atau dirancang untuk mempermalukan kamu di depan orang lain. Dengan membuatmu berada dalam posisi defensif, mereka menciptakan kesan bahwa kamu kurang kompeten, tidak siap, atau tidak yakin dengan diri sendiri. Ini adalah taktik manipulatif yang bertujuan untuk menurunkan kepercayaan dirimu sambil meningkatkan persepsi kekuatan atau dominasi mereka. Menghadapi situasi ini memerlukan ketenangan dan kepercayaan diri. Salah satu cara terbaik untuk menanggapi pertanyaan yang tidak nyaman adalah dengan tetap tenang dan jika perlu, mengajukan pertanyaan balik untuk meminta klarifikasi mengapa pertanyaan itu relevan. Dalam beberapa kasus, memberikan jawaban yang singkat dan to the point, atau bahkan mengatakan bahwa kamu tidak nyaman menjawab, bisa menjadi cara yang efektif untuk menangani situasi tanpa memberikan kepuasan kepada orang yang mencoba membuatmu tidak nyaman. Ingat, kamu tidak wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadamu. Terutama jika itu dirancang untuk membuatmu merasa terintimidasi atau malu. Memperkuat batasan pribadi dan tidak membiarkan orang lain melanggarnya adalah kunci untuk menjaga kepercayaan diri dan integritasmu. Itu dia, 7 tanda bahwa seseorang sebenarnya iri padamu yang perlu kamu waspadai. Ingatlah untuk selalu berhati-hati dan bijaksana dalam menghadapi situasi seperti ini.
Jika kamu mengenali tanda-tanda ini, cobalah untuk berkomunikasi secara terbuka atau mencari dukungan dari teman-teman terdekatmu. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.